Episode 49, Rizkia datang ke kelas Reza. Ketika jam istirahat siang, tiba-tiba saja trio bersaudara, yakni Rizkia, Raffi, dan Wina, terlihat melangkah bersama dan menuju ke ruangan kelas 11A. Ternyata mereka datang untuk menemui Dendra, karena Rizkia mau berterima kasih kepada Dendra. Bu Rianti yang menyuruhnya. Bahkan, Bu Rianti menyuruh agar Rizkia membuat bekal makan siang untuk Dendra. Meskipun sebenarnya Raffi keberatan dengan rencana tersebut. Namun, ketika Rizkia dan Wina berniat berangkat tanpa Raffi, akhirnya Raffi pun bersedia untuk ikut. Karena Raffi takut jika nanti Rizkia bertemu dengan Reza, akan mengakibatkan Rizkia kembali pingsan. Kalau dia tidak ikut, bisa-bisa Wina akan panik sendiri. Karena Raffi tahu Dendra sangat dekat dengan Reza. Raffi sering melihat mereka bersama. Bahkan, ketika di rumah sakit, Raffi sering melihat Dendra bolak-balik dari kamar Rizkia ke kamar Reza. Ali yang melihat Wina langsung berseru dengan suara lantang dan terlihat girang. Neng Wina, Neng Rizkia, ada apa kesini? Nyariin abang kah? Kangen ya? Seloroh Ali. Wina yang mendengar kata-kata Ali, pipinya langsung bersemu merah karena malu. Sementara Reza dan Dendra terlihat sangat kaget ketika mendengar nama Rizkia disebut. Reza yang sebelumnya sudah berdiri, segera duduk kembali dan mengambil koran yang tadi pagi dia bawa. Dia pun berpura-pura membaca koran tersebut. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menutupi wajahnya. Dendra juga dengan sigap segera memunggungi Reza agar Rizkia sama sekali tidak melihatnya. Begitu melihat Rizkia semakin mendekat, jantung Dendra berdegup dengan sangat kencang. Antara senang karena melihat Rizkia, namun juga khawatir kalau Rizkia bisa melihat Reza. Dendra menjadi semakin resah karena ternyata Rizkia justru sedang berjalan menuju ke arahnya. Dendra pun bergeser dan memastikan Reza tidak terlihat dari sudut pandang Rizkia. Bahkan Dendra sempat mencolak bahu Reza agar berbalik sepenuhnya. Siang kak, sudah makan siang belum? Ini Rizkia bawakan makan siang. Ini buatan Rizkia sendiri loh. Rizkia mau berterima kasih soal rumah sakit ya. Sebenarnya nggak pede sih, takut gak enak ini rasanya. Sebenarnya tadi mau minta sama Raffi saja, tapi ibu menyuruh Rizkia untuk membuatnya sendiri, katanya. Supaya Kak Dendra bisa melihat ketulusan Rizkia, dan juga biar terbukti kalau Rizkia sudah sehat dan bugar. Sekali lagi, terima kasih ya kak. Ini diterima ya, maaf loh sebelumnya. Kalau nanti ternyata rasanya tidak enak, tolong dimaklumin ya. Soalnya koki amatiran ini, hehehehe, kata Rizkia. Seraya menyodorkan kotak makan siang kepada Dendra. Dendra pun menerima kotak tersebut dengan sangat gugup. Tidak usah repot-repot loh Neng. Kan, abang sudah pernah bilang, jangankan cuma hal seperti itu, bulan saja. Kalau bisa diambil, akan abang ambil buat Neng Rizkia, kata Dendra berusaha bergurau. Namun, karena rasa yang berkecamuk di dalam dada, suaranya terdengar sedikit bergetar dan tergagap. David yang melihat kedua orang tersebut tentu saja menjadi sewot. Wajahnya pun langsung merengut karena mengalami cemburu tingkat akut. Ya sudah, karena Kak Dendra sudah menerimanya, Rizkia pergi dulu ya. Mari semuanya, pamit Rizkia seraya melangkah pergi. Ketika Dendra baru saja akan bernafas dengan lega, tiba-tiba saja dia melihat Rizkia berhenti dan menoleh ke arahnya. Oh iya kak, kalau suatu saat Kak Dendra butuh bantuan, apapun itu, katakan sama Rizkia saja ya. Biar Rizkia bisa membayar hutang budi ini, kata Rizkia dengan sangat renyah dan riang. Apapun Nang? Serius? Tanya Dendra. Iya, apapun, jawab Rizkia dengan sangat yakin. Ada loh, abang beneran sangat membutuhkan sesuatu dari Neng Rizkia, kata Dendra penuh semangat. Apa kak? Katakan saja, jawab Rizkia seraya melangkah mendekat. Jangan sekarang Neng, nanti abang katakan secara pribadi ya, boleh? Kata Dendra dengan gugup, karena ternyata Reza mencubit paha Dendra dari belakang, seolah mengingatkan bahwa ada dia di sana. Jangan membuat Rizkia berada terlalu lama di sini. Oh, oke lah, nanti
Katakan saja ya, kalau memang Rizkia bisa, pasti Rizkia akan penuhi itu. Ya sudah, Rizkia pergi dulu ya. Mari kakak-kakak semua, jawab Rizkia, dan segera melangkah pergi. Setelah kepergian Rizkia, Dendra kembali duduk. Kakinya terasa sangat lemas, saking gugup dan takut. Namun tiba-tiba saja Rizkia berhenti. Dendra yang melihat hal itu, segera bangkit berdiri. Dan Reza pun membalikkan badannya. Sementara Rizkia terlihat meraba dadanya. Dia merasa ada yang aneh. Raffi yang memang sejak tadi selalu memperhatikan Rizkia, segera menyadarinya. Karena Raffi tahu ada Reza di sana. Raffi pun memegang bahu Rizkia dan bertanya, "Kenapa Riz? Kamu sakit?" Tanya Raffi dengan nada penuh kekhawatiran. Nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba begini ya?" Kata Rizkia sambil melihat ke sekeliling. "Dari tadi pagi, rasanya seperti ini. Gue merasa seperti sedang diperhatikan seseorang. Mungkin hanya ilusiku saja. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo, kita kembali ke kelas saja," jawab Rizkia dengan tenang. Tapi Raffi dan Wina melihatnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Gue tidak apa-apa. Beneran deh. Ini beda kok, bukan syok. Kalian berdua tenang ya, kata Rizkia memberikan penjelasan. Jadi, jarak dan pandanganku pun bisa berpengaruh pada dirinya. Gue harus sangat berhati-hati lagi kalau tidak ingin dia kenapa-napa. Ternyata papa benar lagi. Kalau gue ngeyel, itu tandanya gue nggak sayang sama dia. Oh adikku, segeralah ingat masa lalumu. Abang sangat rindu sama kamu. Segeralah kembali pulang sayang. Ingatlah abangmu ini. Batin Reza dalam hati. Dia sangat khawatir dengan kondisi Rizkia. Ketika melihat Rizkia, Wina dan Raffi telah benar-benar pergi, barulah Dendra kembali duduk. Dia pun segera menoleh ke arah Reza yang terlihat sangat pucat. Akhirnya, dia memegang dan menepuk-nepuk pelan bahu Reza. Tiba-tiba saja, terdengar suara David yang berseru dengan sangat lantang dan penuh emosi. "Jangan senang dulu, Dra. Meskipun sudah seperti ini, gue masih belum menyerah. Lu seharusnya sadar dirilah, Dra. Jangan jadi pagar yang makan tanaman seperti ini," seru David. Dendra yang mendengar hal itu mengernyitkan alisnya dengan bingung. Dia pun segera menoleh ke arah David. "Pagar makan tanaman? Apa maksud lu, Fit?" tanya Dendra dan bangkit berdiri menghampiri David. "Lah, gue yang pertama ketemu Rizkia. Dan gue langsung jatuh cinta sama dia, lu jelas tahu itu. Seharusnya lu nggak majulah," protes David lagi dengan wajah terlihat sangat kesal. "Lah, masalah siapa yang bertemu duluan? Itu kan hanya kebetulan saja. Kalau saat itu, gue yang berjaga di depan pintu. Pasti gue yang akan bertemu dengannya duluan kan? Jadi, jangan hal itu yang lu pakai sebagai alasan. Dan asal lu tahu ya Fit, gue pun merasakan hal yang sama loh. Gue juga langsung jatuh cinta pada pandangan pertama," jawab Dendra dengan tegas. "Yang gue rasakan beda, Dra. Lo nggak akan paham. Gue merasa sangat mengenal dia. Mungkin saja dia itu adalah pasangan gue di kehidupan gue sebelumnya. Cinta 1000 tahun, mana lo ngerti beginian? Dia itu jelas adalah belahan jiwa gue yang hilang, Dra," rungut David lagi. "Masalah itu kan gue juga pernah bilang bahwa gue juga merasakan hal yang sama. Ali pun bilang sama gue juga merasakan hal yang sama kok. Iya kan Ol?" jelas Dendra pada David dan meminta pembenaran Ali. "Iya sih, saat pertama melihat Rizkia, gue juga merasakan hal itu. Bahkan gue langsung ngomong sama Dendra. Tapi gue yakin sih bahwa rasa ini bukan cinta. Hanya saja gue merasa pernah melihatnya. Tapi entah di mana. Memang rasanya benar-benar sangat familiar sekali. Tapi kalau cinta sih, bukan ya. Karena gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, hanya kenang Wina sorang," jawab Ali dengan sangat jujur. "Dasar, kalian ini orang-orang dungu. Ya jelas, kalian merasa mengenalnya. Lah, itu kan wajah gue. Gimana sih kalian ini? Sahabat kok pada blow on semua sih?" batin Reza dalam hati dan tersenyum geli sendiri. "Lu kenapa Za? Kok senyum-senyum sendiri?" tanya David
dengan nada khawatir. Karena merasa bahwa sikap Reza aneh sejak tadi. Lu baik-baik saja kan Za? Sahut Ali menimpali. Karena khawatir Reza kembali kenapa-napa. Gue cuma merasa lucu saja melihat kalian. Tapi memang sih, gadis tadi cukup menarik. Kayaknya, gue juga akan mempertimbangkannya. Dia bisalah masuk dalam daftar orang yang akan gue kintai juga. Jawab Reza dengan wajah serius. Za, please deh, lo jangan ikut-ikutan dong. Dendra saja, sudah berat buat gue. Kalau lo juga ikutan, kami berdua gak akan ada kesempatan. Kata David dengan nada protes, dia benar-benar takut kalau Reza sampai ikut maju untuk bersaing mendapatkan Rizkia. Lah, ini urusan hati Fit, kita bersaing secara sehat lah, meskipun itu Reza. Gue tidak akan mundur, bahkan gue sudah berkali-kali bilang itu di depan Om Bagas. Lu kan juga pernah mendengarnya, kata Dendra dengan nada pongah. Apa? Papa gue tahu kalau kalian berdua berebut gadis itu tadi, tanya Reza dengan heran. Iya, kami pernah berdebat masalah ini di depan papa lu. Jadi papa lu tidak akan pernah mengizinkan lu ikut bersaing sama kami. Jawab David dengan nada mengejek. Siapa bilang? Om Bagas pernah bilang sama gue begini. Kamu yakin mau menyuruh Rizkia memilih? Kamu tidak akan menyesal Dra? Om yakin Rizkia pasti memilih Reza. Jawab Dendra, menirukan kata-kata Tuan Bagas. Namun, dia memotong kalimatnya hanya sampai di situ saja. Padahal seharusnya ada kalimat selanjutnya. Reza yang mendengar kata-kata Dendra tersebut menjadi tertawa terbahak-bahak. Ali dan David semakin bingung melihat sikap Reza. Mereka berdua khawatir Reza kenapa-napa. Apalagi, mereka tidak pernah melihat Reza tertawa dengan sangat lepas seperti yang barusan terjadi. Sepengetahuan mereka, saat ini kejiwaan Reza sedang terganggu. Za, apakah lu bawa obat? Tanya David dengan sedikit ragu. Dia takut Reza tersinggung. Padahal, saat ini David memang benar-benar khawatir. Sama sekali tidak ada maksud lain, hanya sikap tulus seorang sahabat yang mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Reza pun juga memahami hal itu. Makanya dia tidak tersinggung mendengarnya. Tenang Fit, gue sudah sehat kok. Gue janji, mulai saat ini, otak gue tidak akan pernah rusak lagi. Maaf ya, untuk beberapa waktu terakhir ini, sudah membuat kalian semua panik. Karena saat ini, sudah ada yang harus gue jaga. Gue akan terus sehat dan waras. Jawab Reza, dengan sangat yakin pada dirinya sendiri. Juga untuk menenangkan para sahabatnya tersebut. Reza tahu bahwa akhir-akhir ini mereka semua telah mengkhawatirkan keadaannya. Putus asa tiba-tiba muncul wajah yang